Oke, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Ahmad Nawawi Lubis. Jangan lupa sebelumnya like dan subscribe video ini untuk mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11 ya, tepatnya di KSP, tetapan hasil kali kelarutan. Oke, ini materi ini adalah setelah adik-adik selesai mempelajari yang namanya pH asam basa. Oke, untuk materi ini yang pertama tentu adik-adik pernah membayangkan atau memikirkan sesuatu, misalnya pada saat adik-adik menuangkan gula ke dalam air pada saat membuat teh manis misalnya ya. Oke, pernah nggak adik-adik membayangkan seandainya misalnya gula yang kita tuangkan itu tidak lagi dapat melarut, artinya sudah mencapai titik jenuhnya. Ya, berarti dia kan pada saat tepat jenuh, artinya di saat itulah terakhir air bisa melarutkan zat terlarut tadi. Sehingga kalau kita tambahkan lagi dia, maka akan mengendap. Oke, itulah. Kalau yang mengendap berarti di atas jenuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, yang namanya kelarutan ya, karena ini berhubungan dengan kelarutan. Apa itu arti dari kelarutan? Nah, di mana nantinya akan kita simbolkan dengan S, yaitu solubility ya. Oke, untuk kelarutan ini merupakan konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan ya, merupakan konsentrasi maksimum. Itu yang pertama. Jadi tadi seperti saya jelaskan di awal, kalau konsentrasi maksimumnya sudah tepat, artinya sudah tepat jenuh, maka diperolehlah larutan jenuh. Larutan jenuh ini adalah mengandung zat terlarut dengan konsentrasi maksimum ya. Oke, suatu larutan yang mengandung zat terlarut dengan konsentrasi maksimal. Ya, pada larutan jenuh ini dapat terionisasi membentuk reaksi kesetimbangan atau reversible, sehingga nantinya akan diperolehlah yang namanya tetapan hasil kali kelarutan ya. Tetapan hasil kali kelarutan atau kita simpulkan dengan KSP. Oke, berarti KSP itu adalah bisa kita definisikan sebagai hasil perkalian antara kation yaitu ion positif dengan anion yaitu ion negatif dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Oke, dari definisi dari KSP tadi kita bisa peroleh persamaan dari umum dari KSP adalah KSP sama dengan konsentrasi kation pangkat koefisiennya dikali dengan konsentrasi anion dipangkat koefisiennya. Artinya adik-adik untuk menjawab soal tentang hasil kali kelarutan, adik-adik tidak perlu menghafalkan rumus. Yang penting adalah bisa memahami hasil dari reaksi ionisasi. Karena dari reaksi ionisasi nanti adik-adik akan bisa menjawab soal-soal tentang hasil kali kelarutan. Ya, oke. Kita ambil contoh misalnya untuk yang jumlah ionnya atau N sama dengan 2. Jumlah ionnya sama dengan 2. Kita ambil aja pemisalan larutan MX, gitu ya. Larutan MX. Jika kita ionisasikan MX ini, maka dia akan menghasilkan M plus tambah dengan X min. Artinya koefisien dari kation M plus itu 1. Koefisien dari anion X min itu 1. Berarti jumlah koefisien ionnya adalah 2. Artinya N sama dengan 2. Oke, untuk mencari KSP-nya kita ambil misalnya konsentrasi dari MX. Konsentrasi dari MX tadi kita anggap S, gitu ya. Konsentrasi MX-nya S. Dia kan terionisasi menjadi M plus tambah X min. Koefisiennya 1:1. Jadi kalau konsentrasi MX itu S, berarti konsentrasi kation M plus itu juga S, karena 1:1. Oke, kemudian kita lihat lagi konsentrasi dari anionnya yaitu X min. Konsentrasi dari X min ini juga kan 1:1. Artinya berapa konsentrasi di MX, hasil itu juga lah konsentrasi di X min. Berarti X minnya juga S, gitu ya. Oke, kita kembali ke persamaan umum tadi.
bahwa KSP sama dengan konsentrasi kation pangkat koefisien dikali konsentrasi anion pangkat koefisien, maka dari reaksi ini kita perolehlah persamaan KSP-nya adalah KSP sama dengan konsentrasi M plus pangkat 1 dikali dengan konsentrasi X min pangkat 1. Oke, gitu ya. Kita substitusikan dia nilai S-nya. Oke, maka M plus-nya adalah S dikali dengan X min-nya adalah S. Maka diperoleh persamaan untuk yang koefisiennya sama dengan 2, berlaku rumus KSP sama dengan S kuadrat. Oke, bagaimana kalau misalnya yang ditanya itu adalah kelarutan? Kalau kelarutannya yang ditanya, ini tinggal kita pangkatkan dengan setengah atau kita buat akar 2. Maka dari sini tadi kita perolehlah S sama dengan akar dari KSP atau S sama dengan KSP pangkat setengah atau 1/2. Jadi rumus yang ini berlaku untuk semua larutan yang memiliki jumlah ion sama dengan 2 atau N-nya sama dengan 2. Kayak misalnya AgCl, gitu kan? Kemudian NaNO3 dan lain sebagainya. Itu nanti berlaku rumus ini S kuadrat. Oke, kita masuk ke yang kedua. Bagaimana kalau misalnya jumlah ionnya sama dengan 3 ya? Jumlah ionnya sama dengan 3. Kita ambil misalnya juga MX tadi, M dengan X. Untuk yang 3, kita misalkan X-nya 2, MX2, gitu ya. MX2. Berarti kalau dia MX2, kita ionisasikan ini akan menghasilkan M2 plus ditambah dengan 2X min. Kita lanjutkan. Kita misalkan konsentrasi atau kelarutan dari MX2-nya adalah S. Maka kalau dia kelarutan dari MX2-nya S, maka untuk M2 plusnya juga S karena 1:1, yaitu untuk kation. Untuk anionnya X min, ini kan koefisiennya 2, maka dia 2S, ya 2:1 dengan yang tadi ya larutan MX2-nya kan, maka dia 2S. Kita masukkan ke persamaan umum dari KSP tadi, bahwa KSP sama dengan konsentrasi kation pangkat koefisien dikali dengan konsentrasi anion dipangkatkan koefisien. Maka ini S dikali 2S pangkat 2. Oke, gitu ya. Maka kita perolehlah persamaan untuk yang jumlah ionnya sama dengan 3, diperoleh persamaan KSP sama dengan 4S pangkat 3. 4S pangkat 3. Jika seandainya yang ditanya adalah S-nya, maka S sama dengan KSP per 4 pangkat 1/3. Oke, ini untuk N sama dengan 3. Oke, demikian ya, gampang kan? Oke, kita lihat satu lagi. Sebagai contoh satu lagi ya, cukup 3 contoh. Kita misalkan yang dicari adalah KSP dari yang memiliki jumlah ion sama dengan 4. Jumlah ion sama dengan 4. Kita ambil lagi M dengan X tadi. Kita misalkan MX3, gitu ya. MX3. Kalau dia MX3, ini kita ionisasikan akan menghasilkan M3 plus ditambah dengan 3X min, gitu ya. 3X min. Berarti kalau dia MX3, kita misalkan konsentrasinya atau kelarutannya S, maka M3 plusnya juga S karena 1:1. Sedangkan X min-nya kan 3:1, maka dia 3S. Maka kita peroleh persamaan KSP-nya sama dengan konsentrasi M3 plus pangkat 1 dikali dengan konsentrasi X min pangkat 3. Oke, kita masukkan nilai yang tadi yang kita anggap X, kita anggap S gitu ya. Maka M3 plusnya S dikali dengan 3S pangkat 3. Maka kita perolehlah persamaan untuk yang memiliki jumlah ion sama dengan 4. Kita peroleh persamaan KSP sama dengan 27 kali S pangkat 4. Lalu seperti tadi, seandainya yang ditanya adalah kelarutannya, maka S sama dengan KSP per 27 pangkat 1/4. Oke, itu dia teorinya. Oke, setelahnya akan kita bahas Oke,
contoh pertama, misalnya ada pertanyaan seperti ini ya. Kelarutan AgCl dalam air adalah 2 kali 10 pangkat minus 8 molar. Hitunglah hasil kali kelarutan AgCl, gitu ya. Nah, ditanya hasil kali kelarutan dari AgCl, KSP dari AgCl. Oke, langkah pertama, kalau misalnya kita hafal rumus tadi, kita lihat AgCl berarti ini jumlah N-nya sama dengan 2. Berarti kita pakai rumus S kuadrat. KSP sama dengan S kuadrat. Gitu ya. Namun seandainya adik-adik lupa rumusnya, kadang kan bisa lupa ya. Oke, jangan khawatir adik-adik. Soal ini bisa kita jawab dengan cara ionisasi. Oke, jadi AgCl tadi kita ionisasi. AgCl menghasilkan Ag plus tambah dengan Cl min, ya. Ag plus ditambah dengan Cl min. Oke, di mana tadi AgCl-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 8. Karena koefisien dari Ag plusnya 1, maka Ag plusnya juga konsentrasinya 2 kali 10 pangkat minus 8. Demikian juga dengan Cl min. Dia kan koefisiennya juga 1, sama dengan AgCl. Maka diperoleh juga dia konsentrasinya 2 kali 10 minus 8. Oke, kita cari KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi kation pangkat koefisien dikali konsentrasi anion pangkat koefisien. Oke, maka ini konsentrasi Ag plus pangkat 1 dikali dengan konsentrasi Cl min pangkat 1. Oke, tinggal kita masukkan Ag plus sama Cl min-nya kan nilainya sama ini, tinggal kita pangkat 2 kan. Berarti 2 KSP sama dengan 2 kali 10 minus 8 pangkat 2. Maka diperoleh hasilnya 4 kali 10 pangkat min 16. Oke, itu dia. Gampang kan? Oke, pasti gampang. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, seperti ini soalnya ya. Diketahui KSP dari PbOH 2 kali adalah 4 kali 10 pangkat minus 15. Gitu ya. Ditanya tentukanlah kelarutan senyawa tersebut. Kalau tadi contoh soal pertama ditanya KSP, ini yang tanya S-nya, gitu ya. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita lihat dulu jumlah dari ionnya. Untuk PbOH 2 kali itu kalau kita sudah sering membahas soal, berarti kita perolehlah dia koefisien ionnya adalah 3. Berarti nanti kita berlaku rumus 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 gitu ya. Oke. Jadi untuk mencari S-nya berarti KSP per 4 pangkat 1/3. Oke gitu ya. Oke, KSP-nya tadi diketahui di dalam redaksi soal bahwa nilainya adalah 4 kali 10 pangkat minus 15. Berarti kita bagi dengan 4 dipangkatkan dengan 1/3. Maka kita coret ya, tewas 4-nya tewas. Kemudian minus 15-nya dengan 3-nya tewas, minus 15-nya sisa 5. Ya, sisa 5. Oke, maka diperoleh maka kelarutan dari PbOH 2 kali adalah 10 pangkat minus 5 molar. Oke, gampang. Oke, jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya, adik-adik ya. Oke, kita lihat satu contoh lagi untuk contoh soal nomor 3 ya. Contoh soal nomor 3. Oke, misalnya seperti ini ya. Jika konsentrasi OH min dalam larutan jenuh MgOH 2 kali sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 molar, hasil kali kelarutan MgOH 2 kali adalah. Oke, adik-adik, untuk soal ini bisa kita cari dengan menggunakan konsep TNT, tips and tricks ya. Untuk soal ini dalam suasana bahasa adik-adik, jika ditanya KSP, tidak perlu kita ionisasi atau tidak perlu kita hafal rumus tadi. Yang perlu kita lihat adalah memasukkan konsentrasi OH min-nya ke dalam konsep TNT tadi. Ada rumus TNT-nya, yaitu bahwa untuk basa berlaku KSP sama dengan konsentrasi OH min dipangkatkan X tambah 1 dibagi dengan X. Nah, yang menjadi pertanyaan, X-nya ini apa? Kan gitu ya. X-nya ini adalah jumlah OH atau bisa kita sebut dengan valensi basanya gitu. Misalnya untuk MgOH 2 kali, ini kan OH-nya ada 2, berarti X-nya nanti 2. Maka konsentrasi OH min pangkat 2 tambah 1 berarti pangkat 3 dibagi dengan 2. Oke, kita tinggal masukkan konsentrasi OH min-nya 4 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 2
baru kita pangkatkan dengan 3. Nah, kita perolehlah di sana 64 kali 10 pangkat minus 12 per 2 ya. Oke, kita peroleh hasilnya.